pukul 6 waktu Indonesia Barat. Iya, jadi kami kan memang melakukan pemantauan pra-pilkada karena ingin mendorong pilkada di Lampung itu berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi. Ini kesempatan yang pertama, jangan sia-siakan kesempatan ini, buatlah sejarah bagi dirimu dan bagi masyarakat Lampung. Selamat pagi pendengar. Berita daerah Lampung pagi, edisi Sabtu 7 September 2024 dengan topik berita Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung. Salah satunya yakni terkait pemenuhan hak pilih kelompok rentan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Brigadir Jenderal Polisi Budi Wibowo SH.SIK MH. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung, salah satunya yakni terkait pemenuhan hak pilih kelompok rentan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Galih Prihantoro. Iya, jadi kami kan memang melakukan pemantauan pra-pilkada karena ingin mendorong pilkada di Lampung itu berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ada 4 hal penting yang menjadi fokus Komnas HAM dalam pelaksanaan pilkada di Provinsi Lampung. 4 hal tersebut yakni Komnas HAM mengamati pemenuhan hak pilih kelompok rentan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, pencegahan konflik sosial dan terkait dengan netralitas aparat pemerintah atau aparatur sipil negara. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers di Lampung mengatakan, dalam pengamatan situasi pra-pilkada di Provinsi Lampung, pihaknya telah melakukan pemantauan di beberapa kabupaten kota seperti Bandar Lampung, Mesuji, dan Pesawaran. Dalam pemantauan tersebut, jajaran Komnas HAM juga telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, pemerintah, akademisi, NGO, hingga masyarakat. Anies menjelaskan dari hasil temuan sementara dalam pemantauan tersebut masih ditemukan beberapa hal yang harus menjadi perhatian semua pihak demi terwujudnya pelaksanaan pilkada yang mengutamakan hak asasi manusia. Iya, jadi kami kan memang melakukan pemantauan pra-pilkada karena ingin mendorong pilkada di Lampung itu berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa atensi kami memang terfokus pada satu soal pemenuhan hak kelompok rentan. Kami ingin mendorong agar pemerintah dan penyelenggara pemilu itu memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok rentan, terutama yang ada di Lampung, seperti disabilitas, teman-teman pekerja perkebunan, nelayan, pemilih pemula, perempuan, termasuk teman-teman yang tinggal di wilayah register ya, hutan register gitu. Komnas HAM juga mengharapkan agar para calon kepala daerah di Provinsi Lampung dapat sadar HAM dengan berkomitmen memperhatikan hak asasi manusia melalui program-program dan visi misi masing-masing calon kepala daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bulan anti rabies yang diperingati setiap bulan September diharapkan dapat menjadi momentum dalam menekan penyakit tersebut di wilayah Lampung. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Indra Ahmad.
Hari Anti Rabies diperingati tanggal 28 September setiap tahunnya. Sementara setiap bulan September dicanangkan sebagai bulan anti rabies. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dr. Hewan Anwar Fuadi kepada RRI mengatakan, kewaspadaan masyarakat di wilayah Provinsi Lampung untuk mengantisipasi terhadap penyebaran penyakit rabies wajib dilakukan. Mengingat Lampung menjadi salah satu daerah di Indonesia yang berpotensi dalam penyebaran penyakit tersebut. Letak geografis Lampung yang memiliki cukup banyak daerah perbukitan, hutan, dan pantai yang dinilai menjadi wilayah yang sangat berpotensi hewan penyebar virus penyakit rabies untuk berkembang biak. Sehingga dalam momen peringatan bulan anti rabies tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi momentum dalam menekan penyebaran penyakit rabies di wilayah Provinsi Lampung. Jadi memang Lampung merupakan salah satu provinsi yang potensi muncul rabies cukup tinggi karena kita melihat ada beberapa faktor. Yang pertama dari sisi geografis ya. Wilayah Lampung ini banyak wilayah perbukitan, wilayah hutan, kemudian pantai. Jadi di situ memungkinkan habitat itu memungkinkan hewan-hewan liar terutama anjing itu hidup ya dan berkembang biak. Nah, kemudian selain geografis seperti itu juga anjing ini banyak berkembang biak pada daerah perkotaan terutama yang banyak terdapat sumber makanan seperti sisa-sisa makanan ya di pasar, kemudian mungkin sekolah, rumah sakit, daerah fasilitas umum yang di situ banyak hewan ini, anjing ini bisa mengakses makanan sisa. Kemudian Lampung juga potensinya tinggi karena kita merupakan daerah transit, daerah perlintasan yang dimana orang masuk daerah kita atau melewati Lampung itu dengan membawa biasanya hewan kesayangannya dan salah satunya anjing. Selain letak geografis, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara hewan peliharaannya dengan baik, seperti dengan sengaja meliarkannya dan tidak secara rutin memberikan vaksin anti rabies juga menjadi faktor utama percepatan penyebaran penyakit rabies. Menurut Anwar Fuadi, dari hasil pemetaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi cukup tinggi dalam penyebaran penyakit rabies seperti Kabupaten Lampung Utara, pesisir barat, dan wilayah perkotaan, khususnya yang berada dekat dengan pasar tradisional yang dijadikan tempat anjing liar mencari makan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, BNNP Lampung, terus berupaya mencegah masuknya narkotika dari luar melalui jalur laut. Upaya itu dilakukan dengan terus memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Dwi Pranyoto. Kepala BNN Provinsi Lampung, Brigjen Pol Budi Wibowo pada RRI mengatakan, geografis Lampung memiliki banyak akses masuk, yaitu 2 bandara, 1 pelabuhan bongkar muat, 1 pelabuhan feri ASDP Bakauni, tol antar Provinsi Palembang Lampung, serta puluhan jalur laut yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan sindikat narkotika internasional. Untuk itu pihaknya terus melakukan pencegahan terhadap jaringan narkoba yang memanfaatkan jalur laut Lampung dengan memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir. Dikatakan Brigjen Budi Wibowo, 80% penyelundupan narkotika di Indonesia melalui jalur laut. Oleh sebab itu BNN dan pihak terkait perlu memberikan imun pada masyarakat di pesisir guna meningkatkan daya tangkal mereka terhadap wujud rayu tipu daya orang yang berusaha memasukkan narkotika secara ilegal melalui jalur perairan. Kapal-kapal besar pembawa narkotika yang berbendera asing tidak akan mungkin mampu merapat ke pantai kita karena kapalnya besar. Nah, barang itu bisa nyampe di daratan membutuhkan feeder, membutuhkan kapal kecil lain untuk mengangkut itu. Maka analisisnya para kartel akan berpeluang besar memanfaatkan para nelayan kita untuk membawa narkotika itu. Saya pikir itu seluruh Indonesia. Jadi kalau kita tanya teman-teman TNI, utamanya teman TNI Angkatan Laut, pasti akan jawab. Belasan ribu pulau dengan kondisi yang terbuka itu tidak gampang melakukan pengamanan pertahanan negara. Itu banyak sekali celahnya kan gitu. Dan itu dimanfaatkan oleh para kartel. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita memberikan imun kepada masyarakat perbatasan antar negara. Waktu itu tujuannya adalah itu, supaya tidak dengan mudah dimanfaatkan oleh para kartel itu sebagai kurir gitu dengan imbalan-imbalan tertentu. Selain itu juga program membangkitkan nasionalisme bagi warga negara Indonesia yang berada di perbatasan dan di pesisir. Itu strategi besarnya kita melakukan seperti itu. Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan, kegiatan edukasi ini akan terus dijalankan secara masif
di wilayah pesisir dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyuto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Forum BPK Sekecamatan Waituba dan pemerintah Kampung Wai Pisang, Kabupaten Waikanan, sukses menggelar acara senam sehat bersama yang dihadiri ribuan peserta di lapangan Kampung Wai Pisang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Rio Tanjung. Forum Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Sekecamatan Waituba dan pemerintah Kampung Wai Pisang Kabupaten Waikanan menggelar acara senam sehat bersama. Kegiatan tersebut yang dimana masih dalam memperingati Hari Jadi Republik Indonesia ke-79. Lebih dari 5.000 peserta senam sehat yang mengikuti kegiatan tersebut. Pada kegiatan itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Waikanan Ali Rahman, Camat Waituba Johanis, dan 13 Kepala Kampung Sekecamatan Waituba. Camat Waituba Johanis kepada RRI menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya acara Puncak HUT RI ini di wilayahnya. Lanjutnya, dia juga mengungkapkan kegembiraannya atas antusiasme masyarakat Kecamatan Waituba yang begitu luar biasa. Kegiatan Ketua Forum BPK Sekecamatan Waituba dan pemerintahan Kampung Wai Pisang didukung oleh 13 kepala kampung terlaksana dengan baik, peserta lebih daripada 5.000 orang yang hadir dan dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Kegiatan ini puncak acaranya HUT RI yang ke-79 tingkat Kecamatan Waituba. Mengapa kita baru dapat dilaksanakan? Karena menyelesaikan dulu rentetan dari kampung-kampung. Alhamdulillah peserta dari Sekecamatan Waituba, dari 13 kampung, dari unsur-unsur UPT, dari Skodron, Lanudat. Hadiahnya itu tanah kaplingan ukuran 10x20 yang digunakan oleh masyarakat Bandar Sari. Selain itu, acara senam ini dimeriahkan dengan pembagian door prize dengan hadiah utama berupa tanah kafling yang berhasil dimenangkan oleh warga kampung Bandar Sari. Selain tanah kafling, hadiah-hadiah lain seperti pakaian, perabotan rumah tangga, dan jam dinding juga turut dibagikan kepada peserta senam yang beruntung. Johanis berharap agar kegiatan seperti ini harus terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama KPH Bukit Punggur melaksanakan sosialisasi pentingnya hutan sosial, pembinaan KTH mengenai perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, dan kerawanan bencana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Palasta Sitepu. Hari ini kami lakukan pembinaan ke beberapa kelompok tani. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama KPH Bukit Punggur melaksanakan sosialisasi pentingnya hutan sosial serta pembinaan KTH mengenai perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, dan kerawanan bencana. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yayan Rutsyansyah kepada RRI mengatakan, perhutanan sosial merupakan program nasional dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Ia juga mengatakan program perhutanan sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Ia menambahkan masyarakat yang sudah mendapatkan persetujuan dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Kami lakukan pembinaan ke beberapa kelompok tani perhutanan sosial di KPH Bukit Punggur. Kegiatan ini rutin kami jalankan, jadi kami berkeliling ke KPH-KPH se-Provinsi Lampung untuk bertemu langsung dengan petani pemegang persetujuan perhutanan sosial. Ya, maksudnya untuk mengikat jalinan silaturahim dan ikatan batin lah agar mereka merasa lebih dekat dengan kami selaku petugas kehutanan. Ini jadi ajang curhat lah sebetulnya ya. Kami memberikan pembinaan, memberikan pemahaman terkait dengan pengelolaan hutan secara umum. Kemudian dari sisi mereka menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka temukan di lapangan dan tentu saja harapan-harapan yang mereka inginkan dari kami sebagai petugas kehutanan sehingga kami bisa memfasilitasi dengan lebih tepat sesuai dengan kebutuhan lapangan. Yayan juga menambahkan masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Ia berharap dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat dapat menjual hasil panen dari perkebunan dan kemudian dijual demi pemenuhan kebutuhan ekonomi.
Dari Waikanan, Palastasi Tepu melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pesawaran, Sopyan Agani, menghimbau bagi warga untuk gunakan air secara bijak. Bagi yang merasa terdampak dengan musim kemarau yang mulai melanda, untuk segera melaporkan ke pihak PDAM Pesawaran. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Agustina Suryati. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pesawaran, Sopyan Agani, menghimbau bagi warga yang merasa terdampak dengan musim kemarau yang mulai melanda untuk segera melaporkan ke pihak PDAM Pesawaran. Kita udah persiapan untuk menghadapi itu. Kita sudah rapatkan khusus kemarin tanggal 13 Agustus dengan semua camat, dengan Dinas Pertanian, artinya untuk antisipasi, termasuk kita juga udah koordinasi dengan PDAM, dengan PU, Perkim. Jadi kalau memang masyarakatnya ada kendala air, mereka langsung bisa koordinasi dengan PDAM untuk pengambilan air yang sudah disiapkan. Kemudian pihak PDAM juga sudah menyiapkan kendaraan mobilnya. Menurutnya, musim kemarau tahun ini masih tergolong normal. Berdasarkan perakiraan yang dirilis BMKG Provinsi Lampung, musim kemarau kali ini merupakan musim kemarau basah. Kita ini kalau berdasarkan analisis dari perkiraan dari BMKG, kita ini sebenarnya masuk di kemarau basah. Perkiraan di bulan Oktobernya, kalau di perakiraan dari BMKG yang kita dah terima ini, yang di Pesawaran itu di daerah yang kategori menengah itu yang curah hujannya 151 sampai 200 mm masih ada, berarti masih ada kemungkinan hujannya. Itu yang ini hampir semua seperti itu. Bahkan kalau lihat dari Puduh Bedak Marga Teluk Pandan, dia masih 201 sampai 300, bahkan masih ada hujannya, masih agak lumayan kalau daerah Teluk Pandan. Meski dikategorikan normal, pihaknya tetap menghimbau pada warga untuk menggunakan air secara bijak. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kasus stunting saat ini masih menjadi persoalan yang mendapat sorotan pemerintah. Stunting juga menjadi salah satu skala prioritas yang dianggarkan dalam APBD di Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Sehingga di desa tersebut belum ditemukan kasus stunting. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Robi Yudhastika. Stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan anak. Kasus stunting hingga saat ini masih menjadi persoalan yang mendapat sorotan pemerintah. Beberapa penyebab stunting seperti gizi buruk saat ibu hamil dan kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Stunting sering ditandai dengan tidak sesuai tinggi badan anak pada usianya. Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Romsi, mengatakan kasus stunting menjadi salah satu skala prioritas yang dianggarkan pada APBD di Desa Karangsari. Sepanjang tahun 2024, Desa Karangsari belum ditemukan kasus stunting pada anak. Meski demikian, pemerintah desa tetap berkomitmen menjaga kesehatan dan gizi anak-anak Desa Karangsari dengan menyediakan bantuan makanan bergizi secara rutin di posyandu. Ditambahkannya, pihak desa turut memperhatikan pertumbuhan anak. Jika ditemukan anak dengan tinggi dan berat badan tidak sesuai dengan usianya, akan ditelusuri termasuk mempertimbangkan faktor genetik. Untuk persoalan stunting, ya memang di desa ini selalu digaung-gaungkan oleh teman-teman pendamping dari TA maupun dari kecamatan maupun dari pihak kecamatan untuk bagaimana untuk mengatasi stunting ini, dan diwajibkan untuk dianggarkan untuk mengatasi stunting ini. Contohnya untuk masalah stunting ini kan kita anggarkan. Artinya kita anggarkan untuk memberikan bantuan baik itu makanan maupun untuk seperti hewani yang lain sebagainya. Kepala Desa Karangsari ini berharap pemerintah desa dan masyarakat terus berupaya mempertahankan pencapaian 0 kasus stunting dan memastikan setiap anak tumbuh sehat. Robi Yudhastika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia Lintas Lampung Olahraga.
Kita beralih ke berita olahraga. Setelah 10 tahun tanpa kejuaraan bola basket di Bandar Lampung, Wali Kota Cup Bandar Lampung Basketball Investment menghidupkan kembali antusiasme para pemain dan penggemar basket di kota Bandar Lampung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter M. Priyambudi. Wali Kota Cup Bandar Lampung Basket Invitasi tingkat pelajar SD, SMP hingga SMA sekota Bandar Lampung kembali menunjukkan kebangkitannya setelah 10 tahun tanpa ada kompetisi. Dengan dorongan dan dukungan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, kompetisi Wali Kota Cup 2024 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 5 September berhasil menjadi ajang persaingan dalam memperebutkan juara satu dalam dunia bola basket bagi para pelajar. Kompetisi tersebut mampu menjadi motivasi bagi siswa-siswi untuk lebih bersemangat dalam berekstrakurikuler, terutama basket yang menjadi salah satu olahraga favorit. Ketua Perbasi Kota Bandar Lampung, Irfan Gani kepada RRI di Sport Center UIN Lampung kemarin mengatakan, antusiasme peserta sangat luar biasa dengan menargetkan awal hanya 8 tim per kategori, namun saat pelaksanaan tercatat ada 57 tim yang mendaftar. Irfan menuturkan ramainya peserta menjadi awal kebangkitan basket di Lampung dan menjadi momen penting untuk mengembangkan olahraga basket di Bandar Lampung. Inilah kebangkitan basket dari Kota Bandar Lampung, di mana khususnya untuk kejuaraan Wali Kota Cup yang terakhir itu di 2014, dan 10 tahun kemudian dengan dorongan KONI dan Dispora dan tentu Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva yang mendorong kita untuk menghidupkan kembali Piala Wali Kota yang kita mulai di 2024 ini dengan kategori pelajar baik SD, SMP maupun SMA. Sementara itu, melihat semangat para pelajar yang berpartisipasi, Perbasi Bandar Lampung optimis pembinaan khusus untuk atlet basket akan berjalan lebih lancar, terutama jika didukung dengan fasilitas yang lebih baik di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Pesenam Ritmik Lampung, Triwahyuni dan Sujiati Narendra torehkan prestasi luar biasa dan membanggakan dengan mendulang 3 medali emas dan 1 perak pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 2024. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ferry Nuryadi. Perolehan medali kedua pesenam Lampung itu dari pertandingan final perorangan senam Ritmik yang digelar di GOR Dispora Kota Medan. 2 medali emas diraih oleh Triwahyuni dari nomor pita dan gada, sementara Suciati menyabet 1 emas dari nomor hula hoop dan 1 medali perak dari nomor bola. Capaian ini menambah perolehan medali senam Ritmik di hari pertama, di mana Triwahyuni meraih 1 emas dan Suci meraih 1 perak, sehingga Lampung hampir menyapu bersih medali emas di cabur senam Ritmik dengan total 6 medali, terdiri dari 4 medali emas dan 2 medali perak. Ketua Harian KONI Lampung Brigjen TNI Purnawirawan Amal Zatarmisi mengucapkan syukur atas perolehan membanggakan dari kedua atlet putri Lampung itu. Menurutnya, apa yang dicapai Tri dan Suci adalah hasil terbaik dari kerja keras selama ini. Ini kesempatan yang pertama, jangan sia-siakan kesempatan ini. Itu adalah sejarah bagi dirimu dan bagi masyarakat Lampung. Sementara itu, Suci dan Triwahyuni mengaku capaian ini jauh melebihi ekspektasi dan target dari KONI Lampung, sebab sebelumnya mereka hanya ditarget membawa pulang 2 medali emas. Ini kesempatan yang pertama, jangan sia-siakan kesempatan ini. Itu adalah sejarah bagi dirimu dan bagi masyarakat Lampung. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah prestasi Triwahyuni yang memborong 3 medali emas PON, padahal ia tidak ditarget medali emas. Capaian itu juga jauh melampaui capaian Tri pada PON 2021 di Papua. Ferry Nuryadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam Berita Daerah Lampung, siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya
Brigadir Jenderal Polisi Budi Wibowo, SIK, SHMH. Sampai jumpa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu